Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah diniati, perintah Allah dibesarkan niatnya untuk kebaikan bukan hanya diri kita, tapi kebaikan untuk anak cucu, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk ahli kampung, kebaikan untuk umat seluruh alam, insyaallah. Apa bisa, Pak? Kebaikan kita ini pengaruh ke anak cucu itu bisa nggak? Sangat pengaruh. Yang ada di dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha. Dua anak yang begitu beruntung, ya. Dua orang nabi datang menjaga harta. Hartanya saja dijaga, padahal harta adalah sesuatu yang remeh. Apalagi agamanya tentu akan lebih dijaga oleh Allah. Sebab apa, Pak? Wa kana abuhuma sholiha, bapaknya dulu orang soleh. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan bapak di situ bukan bapak langsung, tapi kakek nomor 7, Pak. Bayangkan itu. Ada yang mengatakan kakek nomor 10. Kesolehan kakek yang nomor 10 itu pengaruh sampai anak putu wayah. Napa malih niku? Bakda wayah. Wareng, udeg-udeg, siwur. Sedaya kenging barokah, makanya diniati. Sekarang syarat-syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang syarat-syarat sahnya sholat sebelum masuk sholat. Jadi pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat ini biasanya oleh para ulama lebih didahulukan daripada pembahasan tentang rukun. Rukun kalau satu saja bolong, sholatnya enggak sah. Syarat begitu juga, satu saja tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Tetapi pembahasan tentang syarat biasanya didahulukan. Kenapa? Karena syarat ini harus sudah lengkap wujud sebelum sholat. Sebelum sholat harus suci dulu. Sebelum takbiratul ihram harus madhep kiblat dulu, harus tutup aurat dulu. Satu. Kemudian yang kedua, kalau rukun, kapan kita baca Fatihah? Ketika berdiri. Rukuk masih baca Fatihah enggak? Enggak. Sujud? Enggak. Jadi rukun ini hanya perlu diwujudkan pada tempatnya masing-masing. Enggak selalu selamanya harus ada terus. Beda dengan syarat. Mulai dari awal sholat sampai akhir sholat, syarat ini harus ada terus.
tadinya suci. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu tut kentut. Belum sampai assalamualaikum baru assalamu. Mboten kuat nahan. Salatnya dari awal dianggap batal. Ini syarat. Harus wujud sebelum salat dan harus ada langgeng sampai akhir sholat. Makanya pembahasan tentang syarat lebih didahulukan daripada tentang rukun sholat. Ya. Oh Akbar. Jenengan paham bahasa? Sedikit, little. Syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat jumlahnya ada 5. Yang pertama suci dari hadas dan najis, jelas nggih? Kalau ragu-ragu bagaimana? Saya tadi sudah kentut atau belum ya? Pak Arya, kayaknya di perut ada kayak kentut, kayak enggak. Bagaimana itu? Kalau ragu-ragu, hukumnya seperti tidak ada. Apa yang diragukan dianggap tidak ada. Antum meragukan, saya kentut belum enggak? Maka kentut dianggap tidak ada, berarti sholatnya tetap sah. Allahu Akbar. Kok kayak sisa kencing keluar lagi. Gimana ini? Sholat tetap sah. Selagi tidak yakin, maka sholat tetap sah. Tapi jangan diyakin-yakinkan ya. Ya, kayaknya keluar betul tadi. Lihat nanti habis sholat. Di bau, oh mampu pesing. Tidak disunahkan, bahkan makruh. Kita habis cebok itu Pak, tidak disunahkan mencium tangan. Yang penting cukup kira-kira menurut persangkaan sudah bersih. Ya sudah. Nggak harus, wis resik irung ya. Sik mampu, baleni neh. Mampu. Boten, tidak perlu seperti itu. Bahkan tidak disunahkan. Bahkan nanti kalau terlalu berlebihan, ya, jika terlalu berlebihan, itu bisa menjerumuskan ke was-was. Ya. Suci dari hadas dan najis. Najis suci dari najis yang tidak dimaafkan. Berarti kalau ketika kita sholat ada najis, tapi termasuk golongan najis-najis yang dimaafkan, maka sholatnya tetap sah. Contoh, siapa Pak yang bisa menyebutkan najis yang dimaafkan? Darah nyamuk yang sedikit nempel di baju. Apalagi apa? Nggih. Lha kok najis? Lalat napa najis? Lalat tidak najis. Lalat suci. Oh gini, lalatnya habis hinggap di kotoran. Lalatnya hinggap di kotoran, langsung hinggap di baju kita ketika kita sholat. Ya, ini najis yang dimaafkan. Sedikit. Bisul pecah di tengah-tengah sholat, keluar darahnya, dimaafkan. Sholat tetap sah.
tai cicak. Kena. Nah, terus kering atau basah? Kalau kering, segera dikibaskan begini, sah sholatnya. Tapi kalau basah, nempel, diperinci lagi. Kalau di tempat itu memang banyak sekali cicak, sangat sulit dihindari. Bukan hanya sekali, 2 kali orang kena tai cicak. Hampir setiap majelis sholat pasti ada yang kena tai, dimaafkan. Pokoknya kalau sampai tingkatan sangat sulit dihindari, itu dimaafkan. Apalagi kalau misal di markas, di tempat-tempat jur, itu jenengan WC-nya kan berderet banyak ya. Kita pas dapat yang di tengah. Nanti keluar dari WC, dalam perjalanan kita mau wudu, dari dalam kamar mandi itu ada percikan air jebyur. Akhirnya airnya muncrat sampai keluar kena sarung kita. Gimana nih? Najis badan? Itu suci, Pak. Suci. Karena kita kan nggak tahu. Yang kena baju kita apa? Air. Air asli hukumnya suci. Asli hukum air adalah suci. Ya yang kena baju kita apa? Air. Jangan-jangan najis. Itu kan baru persangkaan. Jangan-jangan najis, Pak. Biasanya kan di kamar mandi banyak najisnya. Yakin apa persangkaan? Yakin apa persangkaan? Persangkaan, maka tetap suci. Kabar gembira, Anda nggak usah khawatir. Walaupun di WC berderet, ketika Anda keluar dari WC, kena cipratan-cipratan dari dalam, itu hukumnya suci. Kenapa suci? Karena tidak diyakini adanya najis. Itu kan air. Kembali ke hukum aslinya air, yaitu suci. Pun berapa kali kalau sampaikan ini? Nggih. Sama. Niku nggih suci. Kotor ya, Pak? Iya, kotor. Najis enggak? Jangan-jangan najis. Persangkaan apa yakin? Persangkaan, ya sudah, suci. Beda nggih? Air kotor dengan najis beda. Ya, air-air yang terpercik itu kotor betul. Karena dia kena tanah, kena aspal, ada kotoran debu, macam-macam. Kotor, iya. Najis? Enggak yakin. Berarti hukumnya suci. Nggih. Yang najis sandalnya. Masih. Sholat. Ini apa sholat apa? Ya kan kalau mau ke masjid itu kan kita nginjak. Oh enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Kecuali kalau mau sholat pakai sandal. Ya. Sholat pakai sandal boleh enggak? Di masjidnya tadi pakai sandal. Adik-adik ini. Itu kemarin 3, adik-adiknya kok tinggal 2. Ini sama 1 siapa yang tidur? Sholat pakai sandal sah. Pakai sepatu sah-sah saja. Begitu ya. Termasuk di musim-musim hujan, kita berjalan menuju masjid, jelas-jelas jalan di tempat kita ini masih tanah. Kiri kanan banyak kotoran-kotoran, ada kotoran sapi lewat, ada kuda lewat. Terus hari hujan. Namanya hujan terpercik macam-macam.
Percikan-percikan banyak kemana-mana. Gimana ini? Dimaafkan. Walaupun sisi kiri kanan kita banyak kotoran-kotoran hewan yang najis, kita jalan asalkan tidak sengaja, tidak dengan sengaja nginjak ainun najis, nginjak napa niku? Zatnya najis, maka dimaafkan. Tapi nek nginjak plok ceprot, nah niku baru tidak dimaafkan. Tapi kalau kena percikan-percikan selama dalam perjalanan, jelas itu nggak bisa dihindari, dimaafkan. Oke. Dan pun ini. Yang tidak dimaafkan ya nggak boleh. Yang tidak dimaafkan ya kena tai ayam di masjid. Tai ayam jarang ada di masjid tai ayam. Apalagi tadi sebelum ke masjid gendong anaknya muntah, kena baju kan, hanya jarang-jarang saja muntah itu, nggak dimaafkan. Kencing, istinjaknya berdiri. Pak Tasir, tempat istinjak berdiri tasik kathah teng pundi-pundi masjid. Masih ya. Iki jane karepe napa niki? Rata-rata berdiri ini. Nanti kalau Anda bikin masjid jangan dikasih kesempatan. Nih. Di masjid-masjidnya teman-teman dakwah juga nggak ada yang berdiri, dihilangkan. Ya, nah kalau percikan-percikan najis, air kencing atau uap najis itu juga dimaafkan, Pak. Ketika kita kencing, kadang-kadang di pagi hari, kencing ini kan panas ya. Pagi hari yang dingin, airnya menguap, uapnya kena kita. Gimana begitu itu? Dimaafkan. Percikan-percikan yang lembut, yang kita nggak tahu, kita sudah hati-hati jelas, itu pun juga dimaafkan. Oke. Niku syarat sah sholat yang nomor 1. Suci badan dari najis, dari hadas dan dari najis yang tidak dimaafkan. Kemudian yang nomor 2 adalah menutup aurat. Dengan pakaian yang suci. Auratnya laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi kalau ada orang laki-laki sholat hanya pakai celana panjang, ote-ote, nggak pakai kaos, sah. Kalau bicara sahnya, hukumnya sah. Itu laki-laki antara pusar dengan lutut. Kalau untuk wanita, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Pakai mukena kurang panjang, rukuhnya kurang panjang, akhirnya pas sujud jempol kaki kelihatan sedikit. Sah sholatnya? Wanita, rukuhnya, mukenanya kurang panjang, mukena anaknya dipakai, akhirnya pas sujud kelihatan dikit jari-jari kaki, sah? Batal sholatnya. Kenapa? Semua harus ditutup semua. Kalau wanita, telapak kaki harus tutup semua. Pakai rukuh pedotan atas bawah yang bukan langsungan,
Akhirnya pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sini kelihatan dari bawah. Nih, sebentar. Ini Allahu Akbar, sini kelihatan. Gimana ini? Batal sholatnya. Maka harus hati-hati. Wanita yang pakai mukena yang tidak sambung, potongan, hati-hati ketika takbiratul ihram. Jangan sampai tangannya ini tampak dari orang yang, kalau ada orang di bawah tampak, ini nggak boleh. Gimana? Ada rambut-rambut? Ya, rambut itu termasuk yang harus ditutupi. Makanya harus perhatikan. Itu batal sholatnya. Nggak sulit kok nutup rambut ini. Asalkan mukenanya nanti agak dimajukan. Jangan ngepres nanti rambutnya kelihatan. Walaupun ini hak Allah. Ini aurat, ini hak Allah ini dalam sholat ini. Kalau ada orang yang lain yang lihat, wajah pun nanti jadi aurat menurut pendapat yang unggul. Wajah itu aurat bukan sih di depan laki-laki yang bukan mahram? Beda pendapat para ulama. Pendapat yang unggul, wajah juga aurat. Pendapat yang kedua, wajah bukan aurat. Berarti melihat wajah wanita menurut pendapat yang kedua adalah tidak haram. Selagi, ini penting ini, ada syaratnya tapi, selagi tidak timbul syahwat dan takut terjadi fitnah. Tidak timbul syahwat itu pripun? Tidak menikmati pandangan. Berarti menikmati pandangan namanya syahwat. Masya Allah, keagungan Allah cantiknya. Ini sudah menikmati pandangan, Pak Arya. Kalau fitnah, bagaimana fitnah itu? Fitnah itu dorongan-dorongan untuk bertindak yang lebih setelah timbul syahwat tadi. Mungkin dia alangkah senangnya kalau dia jadi istriku, alangkah senangnya kalau dia bisa bergandengan denganku. Ini namanya sudah khawatir fitnah. Oke. Menurut pendapat yang unggul yang pertama tadi, itu sangat sulit diamalkan hari ini. Menurut pendapat yang unggul yang pertama tadi, jenengan melebet pasar, ketemu mbok-mbok, jenengan nak belanja wonten pundi, Pak? Niku ndelok pajahe mbok-mbok nggih haram. Walaupun pendapat yang pertama nih, wajah itu wajib ditutup aurat, haram dilihat. Nggak ada hubungannya dengan syahwat atau fitnah. Walaupun nggak syahwat, walaupun tidak khawatir terjadi fitnah, dilihat begitu saja walaupun dia sudah sangat tua, buruk wajahnya, tetap nggak boleh. Repot kan? Makanya para ulama kita menganjurkan di zaman yang sulit menghindari pandangan kepada wajah-wajah wanita itu, kita hendaknya ikut pendapat yang kedua ketika masuk pasar, ketika di tempat-tempat yang sulit itu. Taklid, ikut kepada pendapat yang kedua. Sehingga kalau terlihat ya, itu enggak sampai haram. Jadi jenengan belanja mboten haram. Karena terlihat tidak menikmati pandangan. Saya dipahami? Bisa dipahami? Ya. Iya, lihat nggak apa-apa, asalkan tidak menikmati pandangan. Lihat hanya sekedar pinten Mbah? Niki lombok sekilo. Ini. Gimana? Ya. Yeah. Dia
percaya nggak dengan itu? Dengan pemberitahuan itu? Kalau dengan kalau dia percaya dengan pemberitahuan itu, maka batal. Tapi kalau nggak percaya, masa ragu-ragu nggak batal. Kenapa wudhu lagi? Ini rambut atau wudhu? Dia percaya. Terus? Mengingatkan itu rambutnya keluar. Dia akhirnya benar itu percaya. Terus? Tapi belum mengerjakan sholat. Pertanyaannya itu wudhu lagi nggak? Lanjut sholat langsung. Iya, lanjut sholat nih. Udah apa nggak wudhu lagi ya? Nggih. Keluar rambut bukan perkara yang membatalkan wudhu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggih. As-saut laisa bi aurah. Suara bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Tapi, ada tapinya ini. Bisa haram mendengarkannya ketika, ada ketikanya, dia berlezat-lezat, si laki-laki tadi ya, berlezat-lezat dengan mendengar suara tersebut. Itu bisa jadi haram. Iltaha bisaut au khofa fitnah. Iltaha bisaut au khofa al fitnah. Oke, saya ulangi lagi, suara itu bukan aurat. Baginda Nabi itu biasa bicara sama wanita sahabiyah. Bukan aurat itu. Tapi kadang-kadang kita bisa haram mendengarkan suara wanita. Kapan itu terjadi? Haram itu ketika kita berlezat-lezat dengan suara itu, atau khawatir terjadi fitnah ketika mendengar suara itu. Lembutnya suaranya. Suaranya aja kayak gini. Apalagi misalnya orangnya. Makanya kalau ada tamu datang mencari kita, sedangkan kita tidak ada di rumah, yang ada adalah istri kita. Istri kita disunahkan menjawab tamu yang datang tadi dengan memberatkan suara. Bukan dengan suara yang halus. Nggih Mas, wonten napa? Mlebet riyen napa pripun? Biasane ngoten. Itu nggih, mau jawab ya nih. Sunahnya enggak seperti itu. Sunahnya itu suaranya agak diberatkan. Jangan dilembutkan. Karena namanya laki-laki ini mudah tertarik. Gampang baper. Ini urusan wanita menutup aurat. Bagaimana kalau pakaian yang dipakai untuk menutup aurat itu masih memperlihatkan lekuk badan? Pakaiannya sempit, kecil, sehingga lekuk-lekuk badan masih tampak. Kalau dikaitkan dengan sholat, sah. Kalau kaitannya dengan sholat, itu sah-sah saja. Nanti sebentar lagi kita bahas. Tapi kalau kaitan dengan berhadapan-hadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu nanti bisa haram juga. Karena memperlihatkan lekuk badan, sehingga bisa loh, nggak mesti. Bisa haram. Kapan? Ketika lekuk-lekuk badan yang tampak dari pakaian yang sempit tadi menyebabkan orang lain
menikmati itu, menikmati pandangan atau terkena fitnah. Nah itu nanti yang lihat laki-lakinya haram, si wanitanya juga berdosa karena bikin orang maksiat. Kalau seandainya dia nggak pakai pakaian yang ketat, tentu orang nggak akan tergoda. Orang tergoda berdosa gara-gara dia memakai pakaian yang ketat. Jadi kalau urusan dengan sholat sah, urusan dengan berhadapan laki-laki yang bukan mahram itu bisa haram. Nah kalau urusan kaitan dengan sholat itu, yang penting menutup warna kulit. Menutup aurat itu maksudnya bagaimana sih? Nggak harus tebal, nggak harus longgar. Pokoknya pakaian yang menutup warna kulit. Berarti seandainya ada orang sholat pakai pakaian tebal, tapi pakaiannya dari plastik. Plastik double-double 30. Gimana nih? Nutup aurat ini? Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Nah, warna kulitnya tampak nggak? Tampak, berarti nggak sah. Sarungnya bolong, kena abu rokok. Gimana nih? Diperinci. Betul. Kalau bolongnya itu kecil, sehingga kulit di balik sarung itu tidak tampak di hadapan orang yang berhadapan-hadapan, maka sah. Tapi kalau bolongnya sak driji ngeten iki mengketok, nah, bolongnya sak meter nih, bolongnya satu jentik ini nanti kelihatan. Ketika kelihatan kulit di balik bolong itu, maka sholatnya tidak sah. Oh nggak masalah, nggak masalah. Yang penting orang yang di hadapannya nggak nampak. Orang yang di majelis bercakap-cakap berhadapan-hadapan tidak tampak. Menutup warna kulit. Kita kembangkan sedikit pembahasan tentang tutup aurat. Kalau orang sedang sendirian, itu auratnya mana, Pak? Ini sama, baik untuk laki-laki maupun wanita. Ketika sedang sendirian, di kamar yang sepi sendiri, pintu dikunci, auratnya mana? Apa enggak ada aurat sama sekali? Tetap ada aurat. Auratnya adalah menutup jalan depan dan jalan belakang. Jadi tutup aurat di tempat yang sepi, dia hanya sendirian di luar sholat nih. Ini sudah terpenuhi, sudah terlaksana menutup aurat dengan sekedar memakai celana dalam. Berarti kalau sama sekali nggak punya pakaian, tanpa ada hajat apapun, itu hukumnya haram. Kalau nggak ada hajat nih. Kalau mandi, Pak, mandi hajat jelas, nggak haram. Telanjang maksudnya gitu. Telanjang. Tanpa hajat. Tanpa hajat itu haram. Tanpa hajat. Kalau ada hajat tidak haram. Mandi, ketemu istri jelas, nggak haram. Sumuk, sumuk. Kalau laki tadi kan pakai celana dalam ya. Nah, kalau yang perempuan seperti itu? Enggak, hanya sama. Celana dalam aja. Nah, ini di tempat sepi lah sendiri. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri, ya. Yang mana? Pakai celana dalam sudah nutup aurat. Yang perempuan nggak sampai begini gitu. Yang nggak nutup aurat kalau nggak pakai apa-apa sama sekali. Mundar mandir,
nggak pakai habis mandi langsung buat kopi, mentang-mentang di rumah sendiri langsung nggak pakai apa-apa, itu haram, nggak boleh. Harus pakai minimal celana dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandi pun itu kalau kita bicara sebaiknya bagaimana, itu sebaiknya tetap tutup aurat. Ini pakai celana dalam itu. Siapkan celana dalam khusus untuk mandi. Celana pendek khusus untuk mandi. Itu baik. Sunnah. Itu sunnah. Seandainya nggak pakai itu pun, ya boleh-boleh saja, sama sekali tidak haram. Tetapi sunnahnya yang utama kita adalah pakai, bahasanya orang-orang dakwah, basahan. Anggo basahan Kang nak adus. Manten ya. Bukankah Allah Maha tahu? Apa ini bedanya pakai baju dengan nggak pakai baju? Kan sama saja di hadapan Allah yang Maha tahu. Beda. Yang tutup aurat, dia menampakkan sikap beradab di hadapan Allah. Allah adalah zat yang kita lebih berhak untuk malu kepadanya daripada kita malu kepada manusia. Allah adalah zat yang kita lebih berhak malu kepadanya daripada kita malu kepada manusia. Yeah. Mandi bersama antara suami istri. Wah, saya. Baginda Nabi, beliau ada riwayat pernah mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah, dengan istri-istri beliau. Tetapi bagaimana kesaksian Sayyidah Aisyah? Ma ra'aitu minhu wa ma ra'a minni. Aku tidak melihat aurat beliau, beliau juga tidak melihat aurat aku. Sempurnanya baginda Nabi. Delok-delokan apa haram jane mboten. Tapi nek Kanjeng Nabi ngoten niku, sempurna. Iki nggih, enten hadis kula waosaken. Walaupun di tempat sepi, as-sitru menutup aurat adalah afdol. Kanjeng Nabi bersabda, jagalah auratmu walaupun dari istrimu atau dari budakmu. Sahabat tadi, Bahas Ibnu Hakim mengatakan, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, kalau salah seorang dari kami sedang sendiri? Maka Nabi bersabda, Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada kita malu kepada manusia. Nah, kalau misalnya mau mandi buka aurat, itu ada doanya, Pak. Ada doanya. Doa ketika kita melepas tutup aurat, kalau kita baca doa ini, itu akan jadi penutup antara pandangan jin dan aurat kita. Jin nggak akan bisa melihat aurat kita ketika kita baca doa ini. Pendek saja, siapa yang hafal mungkin?
pendek mau doanya, langsung kalau sampaikan langsung hafal jenengan. Tapi jarang yang mengamalkan ini. Ngeten doane Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ngeten mawon. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Baca dibaca. Ini ya, lepasnya di mana ini? Di kamar mandi? Ya dalam hati, ya di dalam hati. Di luar, ya dibaca. Li'anna dzalika sitrun an a'yunil jinni. Doa ini adalah penutup dari pandangan-pandangan jin. Pripun, Pak? Dihafal mau? Bismillahilladzi la ilaha illahu huwa. Ya, huwa dibaca waqaf jadi hu. Huwa ngoten nggih hangsal, hu ya hangsal. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nggih, ngoten mawon, singkat. Diamalkan ya. Nanti mau mandi baca ini Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Anaknya diajari. Nak, nih tak ajari doa singkat. Termasuk mau hubungan suami istri, lepas pakaian baca ini. Nanti jin nggak akan bisa melihat aurat suami istri tadi. Pas pakaiannya, Pas melepas baca doa ini. Ini doa melepas pakaian, melepas penutup aurat. Yeah. Gimana? Kalau doa itu lain lagi itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaiton, janibis syaiton ma razaqtana. baru doa ini. Ya doa ini malah lebih dulu. Lebih dulu. Dicoba sih. Ajarinnya baik. Donga sik napa dicopot sik. Itu syarat sahnya sholat yang kedua. Pertama suci badan, pakaian tempat dari najis, dari hadas. Yang kedua menutup aurat. Tambahan doa tutup aurat. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Doa melepas baju. Aurat ketika mandi, ketika sendirian, dua jalan, jalan depan, jalan belakang. Maka bagusnya walaupun mandi, siapkan celana khusus mandi. Terus yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Berdiri menetap di tempat yang suci. Kalau di kita sholat pakai sajadah, di ujung sajadah ada najisnya, tapi kita sholat nggak kena najis itu, sah nggak? Sah. Kenapa sah? Najisnya kan bukan pas tempat kita menetap, najisnya kan di ujung depan sajadah. Najisnya di bawah sajadah, sah?
sah. Karena kita nggak dihukumi membawa, Pak. Kita tidak dihukumi membawa. Beda kalau kita sampai tergolong dihukumi membawa najis. Misal begini, kalau sajadah kan kita injak. Seseorang yang menginjak sesuatu, ini misalnya sajadah ya, ini orangnya nginjak. Orang yang menginjak sesuatu, dia tidak dianggap membawa sesuatu tadi. Sajadah mau tak bawa, tak injak, nginjak kok dibawa. Nginjak itu bukan membawa. Berarti kalau di ujung sajadah ada najis, kita sholat di sisi lain sajadah itu bagaimana? Sah. Karena kita tidak dianggap membawa najis. Kita hanya menginjak sajadah bagian yang suci. Beda kalau surban. Surban ya. Surban kan kita pakai ya, berarti kita bawa. Terus surban kita ada kelewernya. Ngeliwir ada ekornya surban panjang, ujung ekornya surban tadi kena najis, sholat kita batal. Kenapa? Bawa. Karena kita dihukumi bawa surban. Dan surban itu ujungnya kena najis. Kenapa dihukumi membawa? Karena kita pakai. Beda dengan sajadah. Kenapa enggak batal pas sajadah? Karena kita tidak dihukumi membawa. Kenapa enggak dianggap membawa? Kenapa enggak dianggap membawa? Apa tadi? Menginjak. Karena hanya menginjak. Nah, nyekeli batal jenengan. Ada sajadah kita ada najisnya, terus pas sujud main-main sajadahnya diremet, sekelinya tadi batal salatnya. Membawa karena jadi membawa. Tapi kalau hanya sekedar ini, enggak membawa. Gitu. Gimana, Mas? Pas di depan sudut kita, tapi kita akhirnya kayak gini nggak kena. Ya barusan kita bahas. Ya, tapi suatu saat kita nggak bersihin, kita cuma kibas saja. Besoknya kita akhirnya tepat kena itu, kita lupa. Karena lupa itu tadi itu membatalkan. Enggak batal. Enggak sengaja. Nomor 4, syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Baik tahu dengan yakin atau tahu dengan persangkaan yang didukung oleh ijtihad. Kayaknya burung-burung sudah pada kembali ke sarangnya ini. Ini kayaknya sudah maghrib ini. Ada orang di tengah hutan, nggak bawa jam, nggak ada petunjuk waktu. Gimana sholatnya? Ijtihad. Gelapnya sudah sempurna nih nampaknya ini. Berarti ini sudah isya, sholat isya. Di langit sudah mulai ada putih-putih. Ini berarti ini sudah fajar ini. Sholat subuh. Itu ijtihad, dikira-kira yang ada dasar-dasarnya. Begitu. Terakhir, syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini kalau mazhab Syafi'i harus pas, ainul kiblat, harus menghadap bangunan Ka'bah. Harus pas betul, harus rinci. Kalau kita sudutnya itu harus pas, kemiringannya itu harus pas. Tapi kalau mazhab Hanafi itu enggak harus pas.
Yang penting jihatul kiblat, arah kiblat. Kiblat Mekah itu arahnya pundi? Ngulon ya, penting ngulon sah. Madzhab Hanafi. Ya. Makanya nggak usah diperselisihkan. Kalau di satu masjid ada perselisihan ini, satu agak mencong, satu lurus. Imamnya dicepake sajadah lurus, wongnya sih tetap miring. Ini kebiasaan Jawa nih. Mitoke mboten marem nek mboten miring. Padahal mau diukur jane derajat iki imam lurus masjidnya niki mau dilurusne kali arah kiblat. Masjidnya pun lurus pun sampean sholat di masjid sudah nggak perlu miring-miring, udah ikuti aja arah masjid. Tetap belum puas, harus miring. Kalau belum miring belum puas. Oke. Bahkan ada yang miringnya tuh sampai banget. Softnya tuh kiri kanan dia lurusnya, satu orang di tengah-tengah itu miring. Ya, wong Jawa nih. Ceritanya yang di negara Suriname itu juga malah sebagian masih madhep ngulon, ya berarti. Kegawa Mbah Irin teng Jawa, ya madhep kiblat iki madhep ngulon. Padahal ini mau pindah Suriname, kudune madhep ngetan. Ngetan ngidul. Ini malah ngulon tetepan, madhep pundi niku benua. Ya. Alhamdulillah. Nggih. 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 Salat wajib menghadap kiblat kecuali dalam dua keadaan. Satu, salat dalam keadaan ketakutan yang sangat, perang. Contohnya perang. Salat dalam keadaan gawat darurat, pejuang Hamas sajeng salat. Pas salat ada tentara Israel mendekat. Maka dia salat sambil pindah tempat. Boleh, sah. Satu. Yang kedua, yang tidak wajib menghadap kiblat adalah sholat sunnah dalam perjalanan, Pak. Sholat sunnah, khusus untuk sholat sunnah. Sholat fardu, walaupun dalam perjalanan, tetap wajib menghadap kiblat. Maka kalau kita sholat dalam bis, itu nggak akan sah. Walaupun kita bisa berdiri, bisa rukuk, sujud sempurna. Bisnya longgar, eksekutif. Ya. Kita sholat di tengah-tengah gang jalan itu bisa rukuk sujud sempurna, nggak sah. Kenapa nggak sah? Padahal kita sudah punya wudhu, bisa rukuk sujud sempurna. Karena menghadap kiblat nggak bisa diyakini, sebab kendaraan berbelok-belok. Beda kalau kita di kapal. Kapal itu relatif posisinya menetap dalam jangka waktu yang lama. Ya Pak Arya lebih tahu ini. Apa laut. Nah itu sah, karena nggak pindah-pindah, kecuali setelah lama. Beda dengan kendaraan. Kalau sholat sunnah boleh, kita sambil naik motor pun, ini pulang dari sini nih ya, makanya pulang negeri jenengan sambil sholat sunnah saged. Sholat sunnah, naik motor sambil sholat sunnah. Nih. Nggih, cukup isyarat, rukuk sujud isyarat. Boleh melihat lampu bangso si jurung ya. Boleh. Ngegas ngopling ngerem menggak boleh. Kalau ngobrol nggak boleh, batal ngobrol. Pas dia pangisu ada pengamen, maaf mas, yang lain aja, batal sholatnya. Ya, sholat sunnah dalam perjalanan tidak harus menghadap kiblat. Kalau sholat fardu tetap harus menghadap kiblat. Sholat dalam keadaan ketakutan yang sangat. Cukup. Ada pertanyaan? Pertanyaan bebas, nggak harus
bab ini. Oke. Riban? Nah, dimiringkan. Nah. Nah. Perubahan. Nah. Enggak ada berubah. Nah. Adjustment, tiangnya adjustment nih. Oke. Itu biar sah, ya ikut saja mazhab apa tadi? Hanafi. Yang mengatakan sah, yang penting arah kiblat. Karena itu kalau dipersoalkan kadang-kadang menimbulkan perselisihan, kericuhan. Dianggap saja kepepet, ya, karena kepepet kita pindah madhab, ikut madhab Hanafi. Kayak kita kalau ke Mekah, umroh, haji, kepepet, maka urusan membatalkan wudhu pindah madhab Maliki. Sentuhan dengan wanita enggak batal, asalkan tidak syahwat. Nggih, begitu. Cukup ya? Moga-moga bermanfaat. Diterima Allah Ta'ala, amin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.